Oke, asuransi syariah. Jadi ketika bicara tentang asuransi, sebelumnya kita sudah diskusi tentang mempelajari akad syariah gitu ya, transaksi syariah. Lalu kemudian di dalam kegiatan muamalah, terutama yang terkait dengan al-iqtisad, terkait dengan ekonomi, ada beberapa transaksi yang berhubungan dengan keuangan, ya, yang berhubungan dengan keuangan. Nah, dalam bidang keuangan, kita mengenal beberapa implementasi atau penerapan atau aplikasinya gitu ya di dalam sektor formal yang ada di tengah-tengah masyarakat yang saat ini sudah mewujud menjadi sebuah institusi keuangan atau lembaga keuangan, baik berupa bank maupun lembaga keuangan bukan bank gitu. Nah, bagaimana prinsip-prinsip syariah itu bisa diterapkan di dalam eh, keuangan syariah ya, di dalam transaksi keuangan yang bisa melekat ke lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Nah, kalau kita masih ingat, kita ada tiga ya, ada tiga bentuk akad atau transaksi yang sifatnya adalah tijari atau komersial, gitu ya. Apa aja itu? Eh, Sambil mengingat ya, eh, Mbak Lintang masih ingat nggak? Ada tiga akad yang digunakan di dalam kegiatan keuangan syariah, Mbak Lintang. Apa Mbak? Iya, Kak. Maaf, Pak, saya lupa. Belum ingat lagi. Oh ya lupa manusiawi ya kalau lupa Mbak nggak apa-apa. Mas Wildan masih ingat nggak? Mas Wildan masih Apa tuh Pak? ya, transaksi di dalam keuangan syariah itu prinsipnya ada tiga. Apa saja? Akad apa saja Mas yang digunakan di dalam transaksi syariah? Apa? Ada yang bisa bantu? Ya Mas Wildan lupa. Ada yang bisa bantu Mbak Nia atau Mbak Gadisa, Mbak Nur Ana? Masih ada yang ingat? Oke ya, mungkin pada lupa ya karena nggak sempat untuk membaca kembali. Nggak apa-apa ya, sebaiknya sih coba mulai baca-baca karena itu akan bermanfaat bagi kita pada saat nanti kalian sudah mulai akan melakukan transaksi dengan lembaga keuangan, apakah dengan bank atau dengan lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi, mungkin dengan multi finance, mungkin dengan nanjak piutang, mungkin dengan modal Ventura, ya, mungkin dengan pegadaian. Banyak sekali eh, akses keuangan yang bisa membantu kita ya di dalam nanti ketika kalian misalnya ingin jadi seorang pengusaha begitu, perlu mengetahui, mendapatkan literasi gitu ya untuk bisa mendapatkan akses karena kalau orang mau berusaha dan berbisnis itu pasti tidak akan bisa lepas dari instrumen keuangan dari lembaga keuangan. Misalnya kalian nanti ingin menambah modal atau bahkan tidak punya modal lalu ingin mendapatkan akses modal misalnya itu harus tahu tuh dengan lembaga keuangan. Dan ternyata lembaga keuangan di Indonesia itu atau di dunia itu tidak hanya bank gitu ya. Banyak sekali termasuk ada namanya angel investor gitu. Nah, terkadang yang menghambat seorang terutama terutama newcomer ya, para wirausaha muda yang mungkin pengetahuannya sangat terbatas, tidak pernah punya akses, bertemannya juga kurang jauh gitu ya. Jalan dan bepergiannya juga kurang jauh, ya taunya hanya sekitar di mana dia tinggal, di mana dia punya teman gitu ya, hanya sekitar itu sehingga aksesnya menjadi sangat terbatas sekali dan itu yang memang menghambat seseorang untuk bisa bertumbuh dan berkembang ya
menjadi seorang entrepreneur sukses atau menjadi seorang yang memiliki akses yang luas. Karena salah satu kunci keberhasilan seseorang untuk bisa mendapatkan keberhasilan dari aspek ini ya, dari aspek ekonomi, saya katakan dari aspek ekonomi, karena ada keberhasilan bisa dimasuki dengan berbagai perspektif, ya bisa aspek spiritual juga bisa. Kalau dua-duanya maka malah akan lebih bagus lagi ya. Aspek spiritualnya bisa sukses, aspek ekonomi, iktisad, iktisadnya juga oke ya sukses itu. Nah itu yang kita harapkan. Ada keseimbangan ya antara kebutuhan spiritual dengan kebutuhan eh, material gitu ya karena kita hidup di dunia nggak bisa mengesampingkan kebutuhan material kita gitu. Nah untuk bisa mendapatkan keberhasilan secara material tentunya di situ butuh keterampilan kan ya butuh pengetahuan karena kita akan menghadapi banyak tantangan. Nah tantangan itu bisa diselesaikan akan ada solusi-solusi kalau kita punya pengetahuan itu ya. Nah, pengetahuan sebetulnya tidak cukup, butuh pengalaman. Makanya kalian kalau bisa misalnya di kampus itu mengadakan event-event gitu ya. Itu untuk menambah, misalnya event apa? Event misalnya business matching. Ya, kita mendatangkan lembaga keuangan ke kampus untuk menjelaskan tentang bagaimana proses bisnis lembaga keuangan itu bisa berjalan. Kemudian profesi-profesi yang sekarang ini eksis apa aja sih di lembaga keuangan itu juga perlu tahu tuh. Ya barangkali walaupun di KPI tidak hanya ingin jadi juru berita saja gitu kan, tapi bisa jadi KPI bisa jadi seorang entrepreneur juga bisa gitu ya. Jadi seorang bankers juga bisa gitu. Tapi bankers dan entrepreneur yang memiliki landasan akidah yang kuat, punya pandangan tentang keislaman yang komprehensif gitu ya sehingga tidak salah jalan gitu. Nah, itulah sebetulnya kenapa kita perlu belajar, kenapa kita perlu mendengarkan, kenapa kita perlu mengetahui. Ya karena itulah yang kita sebut dengan hidayah. Karena hidayah itu tidak muncul tiba-tiba gitu ya. Hidayah yang Allah berikan kepada kita itu karena pengetahuan yang kita cari gitu ya. Jadi kita mencari dan mengejar hidayah bukan tiba-tiba ada hidayah kemudian ada cahaya. Tidak tidak bisa kecuali Allah mengendaki itu ya atas izin Allah. Bisa jadi tapi sebagai manusia itu ada upaya ikhtiar untuk kita mencari dan mengejar itu, mengejar hidayah itu. Nah, salah satu hidayah yang bisa kita dapatkan dari pengetahuan gitu ya sehingga kita tidak salah jalan gitu. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang asuransi syariah ya. Lembaga keuangan banyak sekali seperti yang tadi sebutkan ada salah satunya adalah asuransi syariah. Asuransi ini adalah salah satu usaha di sektor keuangan atau lembaga di sektor keuangan yang tugasnya adalah mengelola risiko. Jadi risiko itu dikelola, risiko itu di-manage ya. Seperti halnya kita hidup selalu akan menghadapi risiko ya. Tidak ada orang yang bisa melepaskan dari risiko, tidak ada. Ya risiko hidup, ya misalnya risiko hidup itu apa? Hah, ayo Mbak Gadisa, risiko hidup itu apa Mbak? Salah satu yang pasti akan dihadapi apa Mbak Gadisa? Ekonomi, Pak. Oke, ekonomi. Ah, ekonomi itu bukan resiko, ya. Oke, resiko itu apa? Resiko itu sesuatu, ya. Resiko itu adalah sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Yang mungkin akan terjadi di masa datang, yang merugikan, ya. Yang berdampak merugikan bagi subjeknya, yang berdampak merugikan bagi subjeknya. Nah, apa yang kemungkinan bisa merugikan ya dan berdampak pada subjeknya? Subjek itu kita misalnya. Kalau kita hidup, maka risikonya adalah yang pasti akan terjadi apa? Misalnya, oke, ya mungkin ada yang mau jawab, Mas Wildan, risiko orang hidup itu apa? Yang pasti terjadi loh ya. Tapi waktunya belum ditentukan. Apa Mas Wildan?
Halo, Mas Rifki, apakah masih ikut di perkuliahan saya, Mas Rifki? Halo? Bapak izin jawab kalau Ya. misalkan kesehatan itu masuk nggak Pak? Ya, bukan kesehatannya, tapi sakitnya. Itu namanya risiko. Ya, Mbak Gadisa. Oke, good, Mbak. Jadi misalnya orang hidup itu yang mungkin kita akan hadapi adalah apa? Sakit. Nah, gitu ya. Sakit. Nggak ada orang yang lepas dari sakit. Sakit itu akan menghinggapi manusia. Siapapun dia, termasuk Nabi juga menghadapi sakit. Itu. Nah, ketika sakit, itu ada pasti semua orang ingin menyembuhkan, ingin disembuhkan itu dari sakit, dari rasa sakit itu, gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan untuk bisa mendapatkan penanganan kesehatan agar bisa pulih lagi kan butuh biaya, gitu ya. Nah, ada orang-orang yang tidak memiliki cukup biaya untuk mengobati rasa sakitnya atau sakitnya itu, gitu. Nah, bagaimana agar dia selalu dapat menghandle atau dapat menangani pengobatan yang membutuhkan biaya itu, maka dia perlu menabung, gitu ya. Dia perlu menabung, menabung untuk sewaktu-waktu dibutuhkan. Ketika dia sakit, itu ada biaya untuk berobat dari sakitnya itu, gitu ya. Nah, cuma persoalannya kalau menabung itu akan sesuai hanya dengan jumlah yang dia tabung. Misalnya begini, kita mampunya sebulan nabungnya adalah misalnya 10.000 misalnya. Kita hanya mampu nabung 10.000. Tapi ketika kita sakit untuk berobat, katakanlah gini, Mas, misalnya 10.000 per bulan, berarti kalau setahun berapa, Mbak Disa? Kalau 10.000 per bulan kita nabung, setahun kira-kira kita dapat uang berapa? 10.000 kali berapa? 10 kali 12 ya 120 Pak. Ya, betul. Good. Makasih Mbak Disa. Jadi 120.000 gitu ya Mbak Disa ya. Nah, misalnya, Iya Pak. ya gitu. Jadi di tengah-tengah perjalanan, misalnya belum 1 tahun, 6 bulan tiba-tiba kita sakit gitu ya. Lalu kita datang ke dokter. Dokternya saja mungkin sudah 150.000, belum sama obatnya. Sementara 6 bulan kita nabung baru dapat berapa itu? Kalau 6 bulan, kalau 10.000 kita nabung, Ya 60.000 doang Pak. ya 60.000 doang. Untuk bayar dokternya aja nggak cukup gitu ya. Nah, terus disitulah ada yang namanya ta'awun, takaful, ada yang namanya tolong menolong. Dengan cara apa? Dalam bahasa sekarang, takaful itu di bahasa Indonesia kan namanya asuransi atau dalam bahasa Inggris namanya insurance gitu ya. Nah, di situ banyak skema. Kita cuma bayar 10.000 per bulan, tapi ketika sakit itu akan dihandle seluruh biaya pengobatannya. Loh kok bisa? Kenapa asuransi bisa bayar? Misalnya kita butuhnya uang 500.000 misalnya. Padahal kalau kita nabung sendiri itu dapatnya cuma 60.000 gitu. Tapi karena kita asuransi, maka asuransi itu yang akan bayar. Walaupun kita membutuhkan ketika nebus obat dan dokter itu bayarnya 500.000. Asuransi akan bayarkan. Pertanyaannya, asuransi dapat uang dari mana, Mbak Disa? Ayo, Mbak Disa, Dari lembaga Pak. dari Lembaga. asuransi dapat uang dari mana? Uang 500.000 tadi. Jadi asuransi akan Nasabah. membayar. Ya, halo? Nasabah Pak. Hmm. Ya, good. Bagus, 100%. Betul. Jadi, asuransinya itu dapat uangnya dari nasabah-nasabah dia yang sama-sama membayar uang 10.000 tadi, tapi jumlahnya ribuan. Gitu ya. Jadi bayarnya dia memang 10.000 tuh satu orang. Misalnya ada 1.000 orang saja, 1.000 orang saja, maka asuransi itu mengumpulkan uang per bulannya berapa, Mbak? 10.000 kali 1.000 berapa?
10.000 per bulan, ada orang Lupa tadi ya. gimana pertanyaannya? Oke, ini suara saya keputus-putus nggak? Halo, halo. Enggak, Pak. Ayo. Tidak, Pak, tidak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Jadi gini, satu orang bayarnya 10.000. Ada 1.000 orang. Satu bulan, dalam satu bulan, perusahaan asuransi itu mengumpulkan uang berapa jumlahnya? Jadi ini eh, dalam 1 bulan 10.000, cuma orangnya ini ada 1.000, Ya, ada ada 1.000 1.000 orang, Pak. anggota, ya ada 1.000 anggota atau 1.000 peserta asuransi atau pemegang polis istilahnya ya. Pemegang polis itu ada 1.000 orang yang ikut serta mengiur atau membayar premi sebesar 10.000 kali 1.000 orang. Ada berapa rupiah? Izin 10 menjawab, juta. Bapak. Ada 10 Yes, juta. betul. Ya, jadi orang komunikasi juga harus hitung berhitung harus bisa, gitu ya. Eh, itu namanya basic numerasi, namanya basic numerasi. Jadi eh, kalian walaupun mungkin akan lebih banyak bekerja dengan cara verbal, dengan cara komunikasi, dengan menggunakan soft skill, itu ya. Tapi angka-angka numerasi itu harus kita biasakan, Mbak. Itu nanti kita akan smart, ya, akan smart dan eh, tidak mudah dibodohin orang, ya. Kita harus smart, menjadi generasi yang smart. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Nah, padahal tadi ketika saya sakit, naudzubillah, katakanlah ada yang sakit gitu ya, bukan saya, bukan kalian. Ada yang sakit membutuhkan uang 500.000. Perusahaan asuransi bisa bayar nggak? Bisa, Pak. Bisa. Itulah, itulah gunanya yang namanya tolong menolong. Itulah gunanya takaful, ta'awun. Jadi kalau kita ikut asuransi kesehatan misalnya lewat BPJS misalnya, bayarnya itu ya gitu sampai 10.000 ya per bulan gitu. Tapi ketika kita sakit misalnya, itu bisa kita berobat tanpa harus mengeluarkan uang karena nanti akan dibayar oleh BPJS. Gitu. Itulah BPJS salah satu bentuk asuransi kesehatan. Oke, sampai di sini dulu esensi dari asuransi sudah ada gambaran, Mbak. Iya, Pak. Lumayan. Tapi ini gimana sih, Pak, kalau kita bisa mendapatkan asuransi itu? Ah, gimana caranya kita bisa mendapatkan asuransi? Tentunya kita mesti harus berhubungan dengan petugas asuransi. Apakah kita nanti bisa langsung datang ke kantornya atau kita bisa berhubungan atau berkomunikasi. Biasanya ada petugas asuransi atau ada agent marketingnya, ya ada agentnya. Biasanya disebut dengan istilah agent, agent marketing. Asuransi apa? Misalnya asuransi takaful, misalnya. Nah, itu kita bisa namanya membeli polis. Jadi akadnya itu namanya polis, ya bentuk akadnya. Nah, di dalam akad itu nanti dijelaskan tuh manfaatnya apa. Jadi misalnya mengcover biaya tetap ada maksimalnya, bukan tidak terbatas. Misalnya kita ikutnya 10.000 itu di cover dengan jumlah 10 juta, misalnya sekali penggunaan, misalnya. Ada batasnya karena asuransi itu dia punya yang namanya aktuaria, namanya. Aktuaria adalah eh, bagian yang secara khusus menghitung resiko, ya menghitung resiko serta kewajiban yang harus dibayar oleh pemegang polis. Ada batasan-batasan, itu ada statistik yang digunakan untuk menghitung berapa nilai preminya dan berapa tanggungan yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi kepada para tertanggung. Ya, ada istilah penanggung, ada tertanggung. Jadi kalau kalian misalnya membeli polis, itu ya membeli polis ke perusahaan asuransi, itu namanya tertanggung. Ketika sudah tanda tangan akan menjadi tertanggung. Penanggungnya siapa? Penanggungnya adalah perusahaan asuransi. Gitu.
kewajiban tertanggung atau kalian nanti ketika menjadi peserta asuransi namanya tertanggung itu punya kewajiban untuk bayar iuran. Ya, bayar iuran. Itu bukan tabungan. Ingat, itu bukan tabungan, itu adalah iuran. Apa bedanya tabungan dengan iuran? Kalau tabungan itu kita bisa menarik kembali. Jadi kita simpan, kemudian sewaktu-waktu kita butuhkan kita bisa tarik kembali. Itu tabungan. Tapi kalau iuran itu seperti kita sedekah. Kita harus lupakan. Itu seperti sedekah. Karena niatnya adalah di situ tolong menolong. Jadi kita mengiur untuk membantu orang lain yang membutuhkan saat itu. Itu prinsipnya. Begitupun sebaliknya, ketika kita membutuhkan, ketika kita sakit misalnya, kita sakit dan kita membutuhkan, kita bisa mendapatkan fasilitas itu yang jumlahnya bisa lebih banyak dari yang kita punya. Kita punya tadi misalnya hanya 10.000 kali 6 bulan, cuma 60.000. Tapi ketika kita sakit, kita bisa saja bisa di cover gitu ya dengan manfaat bisa aja sampai 5 juta 10 juta. Contohnya BPJS. Ya, contohnya BPJS. Jadi kalau kalian biasanya kalian sudah di menjadi tertanggung ya oleh keluarga, oleh orang tua kita karena BPJS itu sekarang wajib. Jadi semua rumah tangga itu ikut yang namanya asuransi kesehatan lewat BPJS ya. Jadi sebetulnya kalian pun sekarang, saya yakin orang tua semua di Indonesia, apalagi uh, yang hidupnya ya ya mungkin kalau ada yang di pelosok sekali, yang itu pun di Indonesia sudah kok ya. Artinya walaupun dia dia mungkin tidak tahu bahwa ada kewajiban untuk membayar iuran asuransi BPJS biasanya itu ditanggung oleh pemerintah sekarang ya, ditanggung oleh pemerintah. Tapi biasanya ada kesulitan karena nggak pegang kartu atau nomor BPJS-nya, nomor keanggotaan BPJS. Jadi uh, sekarang nih, mulai sekarang sebaiknya saya sarankan kalian tanya ke orang tua nomor BPJS-nya berapa. Kalau ingin mendapatkan akses kesehatan gratis kalau sakit misalnya, datang sewaktu-waktu gitu ya ke rumah sakit atau datang sewaktu-waktu misalnya sakit ke dokter, dokter yang under BPJS itu kita gratis, yang nggak ada bayar sama sekali ya. Nah, lagi-lagi ini masalah pengetahuan dan informasi. Bisa jadi ya, sekelas kalian yang mahasiswa pun kadang tidak tahu gitu ya. Padahal ini adalah fasilitas publik. Ya, fasilitas publik. Fasilitas publik itu apa? Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, kalau kalian ingin meningkatkan tingkat manfaatnya itu beda lagi. Misalnya di BPJS itu juga ada kelas memang, karena itu kaitannya dengan besaran yang dibayar, premi yang dibayar. Jadi misalnya preminya 10.000 tadi, ada yang 20.000 berani, tapi dia dapat kelas nomor 2. Kalau 10.000 itu kelas nomor 3. Nomor 3 itu maksudnya apa? Kalau kita sakit, dibawa ke rumah sakit, itu satu ruangan itu ada sekitar 5 sampai 10 orang gitu ya. Dalam satu kamar itu ada 10 orang atau 5 orang gitu. Kalau kelas 2 itu hanya 4 orang, ya 4 orang. Kalau kelas satu itu cuma 2 orang. Jadi kalau kalian misalnya bukan kalian ya, ada yang sakit ya, ada yang sakit misalnya, lalu kemudian dirawat di rumah sakit, ambilnya kelas satu misalnya, ambilnya kelas satu, dia bisa dapat fasilitas satu kamar itu cuma 2 orang. Nah, ada yang VIP. Kalau VIP itu satu orang satu kamar seperti di hotel. Ah, gitu ya. Nah, jadi di dalam apa layanan kesehatan itu juga ada kelas-kelasnya. Itu sesuai nanti dengan premi yang dibayarkan. Ya, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Oke, sampai sini dulu. Apakah suara saya masih kedengaran? Masih Bapak. Masih, Alhamdulillah. eh Maaf Bapak, saya boleh izin bertanya? Boleh, silakan. Boleh.
Bapak, saya ingin meminta pendapat Bapak. Hmm, Kan tadi Bapak bilang mengenai asuransi BPJS itu kan memiliki tingkatan-tingkatannya. iya. Akan tetapi saya pernah Bapak, maksudnya dari ibu saya waktu itu Hmm, sakit keras. Lalu hmm, kita kan menggunakan BPJS nih Pak. hmm, Yang saya rasakan selama ini BPJS itu tidak ada kelasnya Pak. Jadi hmm, yang saya rasakan selama ini kayak ya udah Pak kayak sama aja. Dan itu pun hmm, yang saya lihat dan saya rasakan sama menggunakannya itu kayak mungkin eh ditanganinya tidak secepat kayak orang-orang yang mungkin bayarnya biasa Bapak gitu. Yang mungkin dia bayarnya secara cash gitu tanpa menggunakan BPJS tersebut. Nah, kira-kira pendapat Bapak bagaimana? Dan saya pun jujur Pak, saya baru tahu kalau misalkan BPJS itu memiliki kelas-kelasnya juga Pak. Karena yang saya rasakan selama ini mungkin hmm. kayak ya udah mungkin kayak sama saja seperti hal-halnya orang-orang memakai BPJS. Seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak dan pendapat Bapak? Terima Ya, kasih, Bapak. ya, terima kasih Mbak Lintang. Saya suka sih kalau ada yang bertanya seperti Mbak Lintang. Ya, artinya pertanyaan itu mengindikasikan adanya curiosity, ya, curiosity. Curiosity atau rasa keingintahuan itu adalah salah satu ciri, ya, uh, salah satu ciri orang yang ingin maju dan berkembang. Ya, jadi orang yang maju dan berkembang atau ingin berhasil itu penuh dengan pertanyaan karena disitulah dia akan mendapatkan jawaban untuk mendapatkan suatu solusi-solusi kehidupan. Ya, oke, terima kasih Mbak Lintang untuk semuanya juga semangat ya. Eh, Walaupun kita kuliah jarak jauh begini, tapi kita masih ya bisa berkomunikasi dan kita bisa sharing dan kita bisa dapatkan sesuatu yang bermanfaat. Makasih Mbak Lintang. Jadi begini Mbak Lintang, di BPJS untuk saat ini yang diberlakukan dalam kebijakannya itu memang tidak menggunakan kelas-kelas gitu ya. Yang saya maksud ini adalah asuransi secara umum ya, asuransi secara umum. Ah, cuma ada beberapa kebijakan, jadi sifatnya kebijakan yang ditawarkan oleh rumah sakit atau penyelenggara fasilitas kesehatan, apakah klinik, apakah itu mungkin rumah sakit, itu atau mereka itu biasanya menawarkan, ya biasanya menawarkan apakah mau menggunakan fasilitas BPJS penuh atau plus gitu biasanya gitu. Nah, itu biasanya kalau menggunakan fasilitas BPJS sekarang pun itu kan bisa memilih ya. Kalau ada sekarang sudah lumayan baik ya karena masing-masing fasilitas kesehatan itu berlomba-lomba untuk memperbaiki layanannya. Kalau kemudian dia tidak bisa memberikan layanan, dia tidak akan dipilih juga oleh masyarakat. Lalu kemudian dia bisa rugi tuh kalau nggak ada orang yang datang gitu. Nah, tadi bicara tentang layanan kesehatan yang berbasis pada BPJS, memang ada seperti apa underestimate gitu ya, itu kelas bawah gitu ya, ada kelas bawah. Itu pada masa-masa lalu sih menurut saya. Walaupun sekarang juga ada yang berpikiran seperti itu di beberapa daerah dan beberapa lembaga penyedia fasilitas kesehatan. Tapi uh, saya lihat di beberapa uh, kota dan beberapa wilayah itu sudah cukup baik sekarang karena ya tadi mereka menyadari kalau masyarakat tidak mau datang ke tempat dia menyediakan ke puskesmasnya atau ke klinik atau ke rumah sakit ya dia akan bisa tutup tuh karena nggak ada yang mau masuk ke situ gitu. Nah, tadi balik lagi kita bisa bukan mengasumsikan ya, kembali mengarahkan bahwa ini asuransi yang bisa kita pilih. Nah, tadi salah satu dari asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk BPJS gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ingin mengikuti asuransi
kesehatan yang diberikan oleh perusahaan asuransi umum, gitu ya. Seperti halnya salah satunya takaful misalnya, takaful karena tidak semua asuransi umum itu basisnya syariah. Nah, sekarang sudah mulai nih, saya akan kembangkan uh, apa bedanya antara syariah dengan konvensional, ya. Jadi tadi Mbak Lintang, iya Mbak. Jadi untuk asuransi yang basisnya BPJS itu layanannya sama Mbak. Ya, layanannya sama standar. Ya, alamnya standar. Uh, Dia bisa mendapatkan fasilitas lebih kalau misalnya dia menambah, ya menambah biaya. Kalau di asuransi umum, gitu ya, di asuransi kesehatan misalnya yang diselenggarakan oleh masyarakat sendiri, bukan oleh pemerintah. Nah, itu yang tadi bisa kita memilih manfaatnya yang berbeda-beda dan konsekuensinya adalah pada biaya premi yang nanti akan dibayarkan. Gitu, ya. Eh, Baik. Nah, apa bedanya asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Ya, asuransi syariah dan asuransi konvensional. Ya, saya cepat saja nih. Ya, tadi ada beberapa istilah ya tertanggung. Nah, ini biar kita, oke, Mbak Lintang sementara cukup ya, Mbak Lintang ya. Halo, Mbak Lintang. Pak, cukup. Iya, cukup Bapak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Mbak Lintang. Mohon maaf ya kalau tadi kurang banyak penjelasannya, karena ini waktunya dan materinya saya harus menyampaikan. Tadi ada beberapa istilah ya yang kita perlu tahu dan perlu kita paham gitu. Ada yang namanya tadi tertanggung. Tertanggung itu yang membayar premi seperti kita ketika misalnya mau beli polis untuk asuransi kita itu tertanggung. Kita akan bayar premi. Lalu ada penanggung. Penanggungnya adalah perusahaan asuransi. Nah, tertanggung itu bisa lebih dari satu, lebih dari satu. Misalnya bapak kita tuh beli premi, ya beli premi, beli polis, misalnya BPJS gitu. Nah, yang bayar premi bukan kita, yang bayar premi adalah orang tua kita, mungkin ayah kita atau ibu kita. Nah, kita juga ikut menjadi tertanggung, gitu ya, tertanggung satu, tertanggung dua, jadi bisa lebih dari satu tertanggung, gitu. Nah, kalau eh, di syariah yang dibayar itu bukan premi tapi iuran, ya, tapi itu iuran. Nah, di dalam iuran itu ada dua kelompok, ada dua kelompok, ada namanya dana tabaruk dan ada yang namanya dana operasional perusahaan. Jadi ketika kita beli polisnya itu ke perusahaan asuransi syariah, itu di situ ada tabaruk. Nah, tabaruk itu yang nggak akan bisa pernah hilang bedanya. Ya, jadi kalau perusahaan konvensional kita nggak bayar premi dalam waktu tertentu itu akan hilang preminya dan kita akan diputus gitu. Tapi kalau di syariah nggak, ya di syariah apa yang kita bayarkan iuran tabaruk kita itu masih ada di situ. Itu satu kelebihannya. Kemudian yang kedua di perusahaan asuransi syariah itu perusahaan asuransi syariah itu nggak bisa dia ditutup dan uangnya hilang. Contoh kita kemarin misalnya mendengar ada asuransi yang ditutup ya, asuransi Jiwasraya misalnya. Ya, ada orang yang pada naruh premi di situ tiba-tiba karena perusahaannya bangkrut, lalu kemudian uangnya hilang, gitu ya. Kalau di perusahaan asuransi syariah nggak bisa hilang karena itu dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan uang tabaruk itu nggak boleh diambil oleh perusahaan. Itu masih tetap menjadi milik para anggotanya dan pesertanya. Nah, bedanya di situ ya kalau syariah ya. Kalau konven yang kita bayarkan itu preminya semua menjadi milik perusahaan asuransi konvensional. Tapi kalau kita ikutnya di perusahaan asuransi syariah, itu di situ uang kita masih ada. Namanya uang tabaruk yang nggak boleh diambil oleh perusahaan asuransi syariah. Oke ya. Itulah kurang lebih gambaran mengantarkan tentang asuransi, gitu ya, tentang asuransi dan bagaimana manfaatnya, lalu kemudian
uh, ada istilah-istilah yang kita sudah mulai kenal, ya ada istilah polis. Polis itu adalah perjanjian antara si tertanggung dengan penanggung, itu adalah polis. Maka dalam istilah transaksi beli polis gitu ya. Kemudian ada iuran yang kita bayarkan. Itu yang kalau dalam konvensional namanya premi. Kita yang membayar premi itu namanya tertanggung. Sedangkan perusahaan asuransi namanya penanggung, gitu ya. Jadi kalau kita menghadapi risiko sesuai dengan yang diperjanjikan, maka si penanggung akan membayar atau menyelesaikan kewajibannya untuk mengcover dari biaya-biaya yang kita keluarkan. Apakah itu asuransi yang terkait dengan kesehatan, ataukah asuransi jiwa, ataukah asuransi umum? Di Indonesia itu ada dua jenis asuransi, ya. Ada namanya asuransi jiwa dan ada yang namanya asuransi umum. Disebut dalam bahasa Inggris namanya general insurance, itu adalah asuransi umum. Sedangkan asuransi jiwa namanya life insurance, ya, life insurance. Life insurance itu apabila si tertanggung meninggal dunia, maka perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah tertentu untuk ahli warisnya. Ya, untuk ahli warisnya. Kalau umum itu untuk apa saja, termasuk kesehatan itu adalah asuransi umum namanya. Itu ya. Oke, jadi seperti halnya misalnya kita mengasuransikan kendaraan misalnya. Itu kendaraan itu ada namanya TLO, ada total loss, ya. Ada total loss, ada yang namanya TO, total loss, ya. Nah, ada TL, ada TLO. Nah, kalau misalnya kendaraan kita misalnya diasuransikan itu menggunakan TLO misalnya, maka apabila tiba-tiba ada kejadian eksiden dan kendaraan kita rusak, maka seluruh biaya untuk memperbaiki atau mengganti onderdil atau spare part itu akan dibayar oleh asuransi. Itu menggunakan asuransi umum, bukan asuransi jiwa. Ya, misalnya asuransi kendaraan. Atau misalnya asuransi haji, misalnya. Atau asuransi umroh. Jadi kalau misalnya kita sudah bersiap-siap misalnya untuk berangkat umroh tiba-tiba ada perubahan jadwal padahal kita sudah membayar. Nah, itu kalau kita ikut asuransi, maka akan diganti oleh perusahaan asuransi segala kerugian itu. Nah, jadi asuransi itu istilahnya adalah dia menanggung risiko dan mentransfer risiko. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan manfaat walaupun tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan tentang ilmu asuransi, tapi minimal kita mengetahui manfaat asuransi itu, yaitu kita menghadapi suatu risiko dan ada perusahaan yang siap untuk menanggung kerugian apabila risiko itu kita hadapi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Uh, kita bisa tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Bapak. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Makasih. Ya, terima kasih.